Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad biada di rahmatillah, fadlillah, kalimatillah, karamillah. Alhamdulillahilladzi fadoltani ala kasri min khalaqta tabdila. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang paling dinanti-nanti, acara inti, yaitu uraian surat Ali Imran ayat 57, yang kali ini yang akan mendampingi Buya Rijal adalah Ibu Farida Nurlaila. Kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Saya sapa juga Ibu yang cantik ini. Assalamualaikum. Baik. Bu Farida Nurlaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah siap Bu? Insya Allah. Cantik sekali ya Bu ya. Bu Nurlaila hari ini. Baik, tafadhol Bu ya untuk membuka. Oke. Baik, syukran Bu Aini. Sebelum saya mulai, semua peserta mohon buka surat Ali Imran ayat ke-57 ya. Semuanya membuka surat Ali Imran ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Walaupun hitungan detik, tidak akan pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Nikmat udara yang Allah berikan kepada kita, nikmat denyut jantung kita, nikmat di depan mata kita. Yang bisa kita hanya bersyukur, alhamdulillah. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Hanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan nikmat itu Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Begitu kita lahir, kita sudah beragama Islam. Kita bersyukur kalau kita bukan Islam, entah di mana kita berada sekarang. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah untuk berbuat kebaikan, mudah untuk beramal soleh. Dan juga mudah sekaligus untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah bagi kita. Kenapa itu? Allah berikan kita nikmat iman. Kalau orang tidak punya iman, maka perbuatan maksiat gampang bagi dia melaksanakan. Isu berat dia untuk melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Bapak Ibu mudah naik ke Zoom untuk mentadabburi Al-Quran. Kita juga diberikan oleh Allah nikmat sehat badan, sehingga aktivitas sehari-hari kita bisa berjalan dengan baik. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita bisa memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Hari-hari ke depan kita adalah hari-hari ibadah. Semua kita kaitkan dengan Allah. Kita bekerja karena Allah, kita berteman karena Allah, kita menuntut ilmu karena Allah. Apapun yang kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah. Bagaimana Allah berpesan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah hanya semata-mata mengabdi kepadanya. Sehingga semua apa yang kita miliki adalah kendaraan menuju Allah. Kekayaan kita untuk dekat kepada Allah. Jabatan kita untuk dekat kepada Allah. Apapun popularitas kita untuk dekat kepada Allah. Semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur.
Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kita nanti di yaumul hisab. Nabi Muhammad kita jadikan sebagai role model kita, uswatun hasanah kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Kita tiru. Dan kita ingin kelak di yaumul hisab berjumpa dengan beliau. Berjumpa kita, dan beliau mengakui, ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil menunjuk kita semuanya. Dan kita bergandeng tangan dengan beliau untuk memasuki surga Allah. Apa modal kita? Modal kita hanya satu, mencintai Al-Quran. Mungkin kita sudah ada yang bisa, atau tertatih-tatih kita dalam memahami Al-Quran. Atau mungkin kita masih sulit memahami. Tapi bagi kita, cinta pada Al-Quran merupakan modal utama kita. Kita pupuk rasa cinta pada Al-Quran ini. Kalau sudah cinta pada Al-Quran, insya Allah akan mudahkan. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya didamping oleh Ibu Farida. Assalamualaikum Pak Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aduh, ceria sekali Bu Farida pagi ini. Warnanya itu luar biasa nih. Ibu tinggal di mana nih Bu Farida ini? Saya tinggal di Taman Mini, Pak Ustadz. Taman Mini. Oh, Ya, dekat Taman Taman Mini. Ya. Saya sering ke Taman Mini itu sholat di Atin, dekat ya. Nah, nanti kalau kita sholat Jumatnya di Atin, malah salah apa makan siangnya ke rumah Bu Farida nanti ya. Alhamdulillah kami tunggu Ustadz juga Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ibu masuk Al-Sani kapan Bu Farida? Tanggal 10 Agustus Ustadz. Alhamdulillah hari Rabu, katamu Rabu ini 3 bulan Ustadz. Oh, 3 bulan pas Bu Farida ya. Iya. Waktu itu masih ingat saya kelas Ibu tuh karena banyak peserta kelasnya jam 10 Ibu ini ya. Udahlah orang ini banyak nih. Karena jadwal udah nggak ada. Jadwal padat semuanya. Sementara peserta ada nih. Udah buat ini bikin aja jam 10 sampai jam 12. Itu istilahnya tuh kelas darurat. Ternyata setelah bisa gabung ke Pagi malah bisa jadi saya. Alhamdulillah ya. Makanya kami Bu nggak mau membuang peluang. Itu ada peserta kita usahakan menjadikan jalan jamnya. Insya Allah karena jawabannya bisa Bu Farida ya. Begitu Pak Farida, udah siap Bu Farida melanjutkan ayat apa nih? Ayat Al-Imran surat ke-5 ayat 57 ya? Iya, insya Allah Ustaz, insya Allah. Oke. Silakan Bu Farida. Waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tercurah untuk utusan yang paling mulia, keluarganya, dan semua sahabatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang terhormat dan dirahmatin Allah, Buya Hasrizal Al-Hasani, pendiri, penyusun, sekaligus pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani.
Yang terhormat dan dirahmatin Allah, Bunda Linda Elvina yang menyemangati saya dalam belajar. Alhamdulillah. Yang terhormat Ustadzah Bunda Aini, guru kelas kami, juga pembimbing kelas kami. Yang tersayang dan teriring doa Teh Pepe yang dengan sabar membimbing kami. Yang terhormat para ustadz dan ustadzah pembimbing gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, juga pembimbing tahsin Al-Hasani yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang terhormat para bapak dan ibu yang mengikuti pengajian ba'da subuh di Al-Hasani pada Zoom kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti pengajian ba'da subuh di Al-Hasani pada pagi yang sejuk hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami untuk mengurai surat Al-Imran ayat 57 secara gramatikal metode Al-Hasani. Kami mohon doa untuk istiqomah belajar Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Sungguh-sungguh kami mohon doa untuk senantiasa istiqomah belajar Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada ketua kelas kami, Bapak Fauzi, dan Bapak Ibu pengurus kelas kami yang menjadikan kelas kami tertib, kompak, dan hidup. Di mana dalam berkomunikasi kami menggunakan huruf Sia dengan logat daerah masing-masing. Padang kental dengan logat Padangnya. Sunda kental dengan logat Sundanya. Demikian juga Jawa kental dengan logat Jawanya. Dan seterusnya masing-masing daerah dengan logatnya masing-masing yang sangat menarik bagi kami. Demikian juga pada saat di kelas kami membahas surat Al-A'raf ayat 2. Ketemu kata layakun. Kami bertanya kepada Bunda Aini, Bunda, kenapa Nyonya mati? Kemudian Bunda Aini menjelaskan. Pada saat itu teman kami nyeletuk, Nyonya Farida mati, mau dikubur di mana? Ternyata celetukan dan gurauan seperti itu mempermudah kami untuk mengingat atau memahami pelajaran. Demikian juga pada saat kami membahas kata benda pelaku aktif jamak. Di mana tanda jamaknya? Itu tuh fathah yang panjang, yang berdiri, yang jangkung. Ternyata di kelas kami ada fathah jangkung. Rupanya di kelas kami itu fathahnya kelebihan gizi, Bapak Ibu. Jadi fathahnya menjadi jangkung. Nah, candaan-candaan seperti itu ternyata membuat kelas kami semakin bersemangat, semakin mudah mengingat pelajaran. Demikianlah Bapak Ibu, gambaran suasana di kelas kami yang sangat menyenangkan. Sehingga kami selalu antusias menunggu datangnya hari sekolah. Sama antusiasnya ketika kami menunggu suami pulang kerja.
Terima kasih untuk keponakan kami, Adinda Dr. Duhita Hayuning Tias, yang telah mengajak saya dan suami untuk belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Ketiga, kami mohon maaf apabila dalam menguraikan surat Al-Imran ayat 57 terdapat kesalahan. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz dzalimin. Ayat ini akan kami bagi menjadi 16 penggalan yang terdiri dari 2 paragraf. Baik, saya akan urai satu persatu penggalan demi penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, amma. Penggalan ketiga, alladzina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, amilu. Penggalan ketujuh, as-solihati. Penggalan kedelapan, fa. Penggalan kesembilan, yuwafi. Penggalan ke-10, him. Penggalan ke-11, ujurahum. Penggalan ke-12, wa. Penggalan ke-13, Allahu. Penggalan ke-14, la. Penggalan ke-15, yuhibbu. Penggalan ke-16, adz-dzalimina. Penggalan ke-1 sampai dengan penggalan ke-11 akan saya jadikan paragraf 1. Penggalan ke-12 sampai dengan penggalan ke-16 saya jadikan paragraf 2. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai dengan penggalan pertama beserta artinya. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, amma, merupakan huruf bermakna, artinya adapun. Penggalan ketiga, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, merupakan bentuk KKL. Ciri KKL-nya di akhir kata ada wawu sukun dan alif. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Di kamus Mahmud Yunus halaman 49 artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, amilu,
merupakan bentuk KKL. Ciri KKL-nya huruf terakhir wawu sukun dan alif. Pelaku hum, akar kata amila, pola fa'ala. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 281 artinya mereka telah beramal. Penggalan ketujuh, as-solihati. Aslinya solihatin. Karena di depan ada huruf alif dan lam, maka menjadi as-solihati. Merupakan kata benda pelaku aktif sebagai objek jamak. Kata benda, cirinya awal kata ada alif lam. Pelaku aktif, cirinya berharokat fathah kasroh. Jadi huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Yaitu pada kata soli, kasroh pada huruf lam. Sebagai objek, cirinya ti. Jamak, cirinya harokat fathah panjang pada huruf H. Akar kata soluha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun menjadi solihatin. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 220 artinya yang soleh. Penggalan ke-8 fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-9 yuwafi, aslinya yuwafiu. Karena di belakang ada kata ganti him sehingga menjadi yuwafi. Kata ini bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya yaitu yu, pelaku huwa, akar kata wafaya, pola fa'ala. Di Kamus Munawir halaman 1572 artinya dia akan memberikan dengan penuh atau dia akan mencukupkan. Penggalan ke-10 him merupakan kata ganti hum yang artinya mereka. Penggalan ke-11 merupakan kata benda majemuk ujurahum. Kata benda majemuk ini terdiri dari kata benda ujuro dan kata ganti hum. Kata benda ujuro, akar kata ajaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulun, maka kata yang dicari ujurun. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 34 artinya pahala. Hum merupakan kata ganti dari hum yang artinya mereka. Jadi kata benda majemuk ujurahum berarti pahala mereka.
Karena bentuknya jamak, maka artinya menjadi pahala-pahala mereka. Penggalan nomor 1 sampai dengan penggalan nomor 11 ini kami jadikan paragraf 1 yang artinya, dan adapun orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, maka dia akan mencukupkan mereka pahala bagi mereka. Penggalan ke-12 sampai dengan penggalan ke-16 akan kami jadikan menjadi paragraf 2. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai dengan penggalan yang ke-12. Penggalan ke-12, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13, Allahu artinya Allah. Penggalan ke-14, la, merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-15, yuhibbu, merupakan bentuk KKSAD. Ciri KKSAD-nya yaitu awal kata yu, akhir kata berharokat dhammah, pelaku huwa, akar kata hababa menjadi habba, pola af'ala, kata yang dicari dalam kamus al-hibbu di kamus Munawir halaman 229, artinya dia akan mencintai. Penggalan ke-16, adz-dzalimina, merupakan kata benda pelaku aktif sebagai objek jamak. Kata benda, cirinya awal kata ada alif lam. Pelaku aktif, cirinya berharokat fathah kasroh, yaitu huruf kedua akar kata berharokat kasroh pada kata dzoli, yaitu kasroh pada huruf lam. Sebagai objek, cirinya ya sukun dan na. Inna. Jamak cirinya ya dan nun. Akar kata dzolama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, kata yang dicari dzolama. Di kamus Mahmud Yunus halaman 248. Artinya orang-orang yang. Arti paragraf 2 yaitu dan Allah tidak akan mencintai terhadap orang-orang yang aniaya. Arti keseluruhan dari ayat ini, dan adapun orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, maka dia akan mencukupkan mereka pahala-pahala bagi mereka. Dan Allah tidak akan mencintai terhadap orang-orang yang aniaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Komplit ya, Bu. Bapak Ibu, uraian surat Al-Imran ayat 57 yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya, Bu. Tuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama persiapan Ibu Farida ini? Saya diberikan ini oleh Bunda A ini kurang lebih 2 minggu dan langsung saya kerjakan, Bu ya. Alhamdulillah. Komplit sekali tadi Bu ya. Nggak ada lagi Superlatif, ceritanya, Pak nggak ada lagi bertanya ini. Ustadz. Superlatif nih Pak Ustadz. Superlatif. Iya. Masuk dok. Sebelumnya Bu pernah belajar Bu? Belum Ustadz, belum. Saya berpendidikan umum Ustadz. Apa pendidikannya? Iya, sekolah umum. Terakhir itu S1 ekonomi Ustadz. Oh, ekonomi sama ya kita. Sama Ya. dengan Pak Ustadz. Nggak pernah belajar di tempat lain, belajar 3 bulan di Al-Sani ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya nggak bicara gramatikal lagi, saya hanya bicara konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladzina amanu. Dan adapun orang-orang yang mereka telah beriman, nggak cukup beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Artinya dia iman dan beramal. Beramal saleh tanpa iman, Allah nggak terima, tolak. Harus ada iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada hari kubur, percaya kepada hari akhirat ya. Jadi baru rukun iman. Kita percaya kepada rukun iman tadi, kemudian baru wa amilus shalihat, beramal saleh. Kalau hanya beramal saleh, banyak orang beramal saleh. Beramal saleh itu jumlahnya luar biasa besar. Tapi nggak punya iman. Nah, kita punya iman dan amal saleh. Wa amal ladzina amanu wa amilus salih. Iman dan amal saleh itu satu paket. Nggak bisa beriman tanpa amal saleh. Nggak bisa. Atau amal saleh tanpa iman nggak bisa. Satu paket. Sama dengan sholat dan zakat. Satu paket. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim, maka dia atau Allah akan mencukupkan ujurahum, pahalanya. Allah tidak akan pernah mengurangi pahala kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun kebaikan kita Allah catat. Dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebesar zarah pun kejelekan kita Allah catat. Semua tercatat. Nggak ada satupun yang tidak. Jadi, yuwafihim ujurahum. Allah lipat, Allah sempurnakan. Bahkan untuk kita dilipat gandakan pahala. Jadi bersyukur kita, Bapak Ibu semuanya yang beramal soleh, kita berikan satu, Allah melipat gandakan. Dan tidak pernah dirugikan. Orang yang mengajak Al-Quran ke sini, di samping Bapak Ibu yang mengajar, yang mengajak belajar, dapat pahala. Orang-orang yang Bapak Ibu ajak, dia dapat pahala, dan Ibu dapat pahala, Bapak dapat pahala sebanyak orang yang Ibu ajar tanpa mengurangi orang tersebut. Luar biasa pahala untuk Al-Quran. Bapak ngajak satu orang, Bu Duhita ngajak Ibu Farida. Ibu Farida selama belajar dapat pahala. Dan sebanyak pahala Ibu Farida dapat Ibu Duhita tanpa mengurangi Ibu Farida. Kemudian Bu Duhita diajak lagi Bu Eli. Bu Eli dapat pahala Bu Farida, dapat pahala Bu Duhita tanpa mengurangi apa keduanya. Jadi begitulah multi-level pahala kita. Jadi bersyukur Bapak Ibu-Ibu ya yang sudah ikut Al-Quran. Jadi Allah sempurnakan pahala kita semuanya. Satu huruf 10 kebaikan. Allah nggak akan kurangin dia. Satu huruf 10 kebaikan. Jadi semua lengkap. Saya pernah ngitung pahala itu yang Allah sempurnakan. 2 jam kita belajar di Al-Quran setara dengan 3 tahun sampai 4 tahun amal baik kita. Setara. Jadi pernah saya hitung-hitung dengan rumus matematik. Insya Allah Bapak Ibu. Kemudian wallahu dan Allah tutup ini. Jadi tadi berbuat baik, Allah tutup dengan wallahu dan Allah la yuhibbuz zalimin. Allah tidak akan pernah mencintai orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita tidak beriman dan beramal saleh, termasuk zalim jadi kita. Karena ayat ini saling melengkapi. Jadi kalau kita tidak beriman dan tidak beramal saleh, ya kelompoknya ke orang-orang zalim. Semoga Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga kita Allah cintai. Cintai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan bagi kita adalah pahala yang berlipat ganda. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan kepada peserta baru kami tetap ucapkan selamat datang. Tadi malam baru kita buka, jumlahnya 128 orang ya. Mudah-mudahan semua peserta baru istiqomah sampai ke ujung, sampai materi selesai dan sampai lagi. Bahkan kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, ada hal-hal yang
tentu kami sedang belajar, ya ada hal yang kurang. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mohon maaf dan kembalikan kepada Bapak ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya yang telah melengkapi secara konten. Selamat Bu Farida sudah mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Tenang ya. Baik, sesi